Mempelajari ilmu hukum sangat menarik. Ada pertanyaan mendasar, apakah berkaitan ilmu negara dengan hukum tata negara? Pendapat Cronenberg bahwa ilmu negara pendekatannya mengenai sifat dan wujud dari suatu negara. Sehingga ilmu mengenai negara lebih pada pendekatan teoritis dan mengesampingkan hukum itu bagaimana diterapkan atau dijalankan untuk mengatur ketertiban dalam bernegara. Karena itu objek ilmu negara adalah asas atau pokok-pokok tentang negara itu. Jika kita contohkan Indonesia misalnya, hal ini terdapat di dalam konstitusi negara. Pancasila kita tahu sebagai asas dalam bernegara. Undang-Undang Dasar 1945, amandemen, itu adalah hukum konstitusi yang mengatur negara. Maka ilmu negara adalah inti atau pokok dari hukum tata negara. Lebih lanjut bahwa hukum tata negara lebih menekankan pada pendalaman hukum-hukum yang bersifat positif yang berlaku di suatu negara, atau lebih pada bagaimana organisasi negara pengaturan hukum dalam negara tersebut yang dapat dijalankan. Kalau kita contohkan kembali Indonesia, bahwa ilmu negara sangat erat kaitan dengan hukum tata negara tadi, semua negara di dunia itu menjalankan hukum-hukum tata negara yang berasaskan ilmu negara. Di Eropa misalnya, Belanda, Prancis, Inggris, Jerman, Amerika, dan yang lain-lainnya itu menjalankan hukum tata negaranya berdasarkan bagaimana ilmu negara dibuat dan dirancang untuk mengatur negara itu. Lantas ada pertanyaan, apakah ada hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara? Secara abstrak, terdapat hubungan yang erat antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Karena dia memiliki ruang yang dilakukan sama kalau dia dalam sebuah negara, kita misalkan demikian. Karena memiliki pendalaman yang sama itu negara tadi. Maka nyaris tidak ada perbedaan sebenarnya. Yang membedakan ada ruang lingkup tanggung jawabnya. Seperti pengaturan di dalam bernegara itu. Kalau kita misalkan di Indonesia tadi, kita mengatur ada eksekutif, merupakan hasil pemilihan umum, seperti presiden dan wakil presiden. Lantas ada legislatif, juga melalui pemilihan umum, ada DPR, DPD, dan badan DPRD. Juga ada yudikatif. Ini adalah bagian dari bagaimana pembagian kekuasaan itu. Dan ini adalah bagian dari hukum tata negara. Sehingga ruang lingkup hanya di mana atau hukum administrasi negaranya di mana. Lingkupnya adalah bagaimana birokrasi terhadap dukungan administrasi yang menjadi tanggung jawabnya terhadap lembaga atau bidang-bidang yang tadi kita sebutkan. Sementara dalam pengertian sederhana, hukum tata negara adalah seperangkat aturan yang dalam praktek ilmu kenegaraan ini mengatur mengenai bagaimana kewenangan-kewenangan lembaga negara maksudnya, yang memiliki hubungan dengan negara-negara lain, serta kedudukan warga negara dengan hak asasi yang diatur dalam konstitusi negara tersebut. Kalau kita misalkan kembali tadi kepada Undang-Undang Dasar 45, itu sangat jelas bagaimana hubungan tanggung jawab negara dengan warga negara. Jadi, hukum tata negara mengatur hubungan interaksi antara negara dan warga negaranya atau warganya. Karena itu, hukum tata negara mengatur bagaimana negara dijalankan,
dalam kekuasaannya harus didasarkan pada aturan hukum yang mengaturnya. Misalnya bagaimana hukum tata negara mengatur negara, menata hubungan pejabat negara dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat negara. Misalnya setiap negara dipimpin oleh kepala negara atau Perdana Menteri. Kalau kembali kita contohkan Indonesia tadi, kita akan ada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum. Proses pemilihan tersebut diatur dalam konstitusi atau undang-undang yang mengaturnya. Bagaimana sistem pemilihan dijalankan dan lembaga mana yang menjalankan proses penyelenggaraan pemilihan. Kalau di kita mengenal Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara teknis dan Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan, serta DKPP yang menjadi bagian dari instrumen penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, HTN atau Hukum Tata Negara membuat aturan hukum. Konstitusi Undang-Undang tadi dijalankan oleh negara dan warga negara.